Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, ini Talibul Ilmi wal Isya'ah. Seorang penuntut ilmu bagaimana sikapnya di dalam menyikapi al-isya'ah, berita yang menyebar, desas-desus, isu-isu. Ya. Kita langsung masuk di kitab tersebut, halaman 215, silakan bisa dibuka kitabnya. Talibul ilmi wal isya'ah, seorang penuntut ilmu bersama dengan desas-desus. Bagaimana sikapnya menyikapi desas-desus? Bagaimana seorang penuntut ilmu dalam menyikapi desas-desus, menyikapi isu ya, menyikapi berita-berita yang menyebar. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala mimma 'ammat bihil balwa mas'alatul isya'ah wa hiya afatun 'azimah. Termasuk bencana yang telah menyebar adalah masalah isya'ah. Masalah-masalah isu yang menyebar, desas-desus, berita-berita yang tidak jelas. Dan ini termasuk di antara kerusakan yang besar. Wa mimma zada dararuhu annaha wujidat laha sawqan ra'ijatan wa bida'atan nafiqatan wa akhtara min hadha anna an-naqilina wal mutalaqqifina laha la yaktarithuna wa la yuqaddiruna al-athara an-natija an bathil isya'ah. Dan termasuk dari perkara yang menambah madarat ataukah menambah bahaya dari al-isya'ah itu, bahwasanya di sana itu terdapat ya pasar yang melarisi berita desas-desus isu yang menyebar itu, wa bidha'atan nafiqatan, dan juga bahkan ada harta benda yang dinafkahkan hanya untuk menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Wa akhtara min hadza, dan lebih bahaya daripada ini, bahwasanya orang-orang yang menukilkan berita itu, desas-desus itu, isu itu, berita yang belum jelas tadi itu, dan juga orang yang mutalaqqifina laha, orang yang mengambilnya, layak tarithun, mereka enggak peduli, wala yuqaddirun, mereka tidak memperkirakan, tidak memperkirakan pengaruh-pengaruh yang akan dihasilkan dari tersebarnya berita itu. Ya. Wa syahid al-qaul fi hadzal maqam. Wa syahidul qawli fi hadzal maqam ay yakuna li talibil ilmi mawqifun mutamayyizun min tilkal isya'at wa ay yarba'a bi nafsihi ay yakuna ka ulaikal fuduliyyin alladhina la hamma lahum illa batha tilkal isya'ah 'inda kulli ahadin fi kulli majlisin wa ghaira abihina bi hukmil islami fi mithli hadza. Dan syahid dari pembahasan di sini, dalam makam di sini, dalam tempat ini, ini hendaklah seorang penuntut ilmu itu memiliki sikap yang berbeda terhadap berita-berita yang tersebar itu. Ya. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu juga mengembangkan jiwanya. Ayyakuna kaula'il fuduliyin, jangan sampai mereka itu menjadi seperti mereka orang-orang yang berlebihan itu. Alladzina la hamma lahum illa bathatil kal isya, yang mana mereka tidak ada tujuan kecuali menyebarkan berita dusta itu tadi, isu itu tadi, berita yang belum jelas tadi itu. Pada setiap orang di setiap majelis, dengan tanpa memperhatikan, dengan tanpa mengingat hukum Islam,
dalam hal yang semisal ini. Faya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu, litakun laka syakhsiyatuka al-ilmiyah qawlan wa fi'lan. Wahai para penuntut ilmu, hendaklah engkau itu memiliki kepribadian ilmiah dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Wahdhar min ayyakuna ismaka malfudhan fi kulli majlisin maqrunan bitilkal isya'ah thumma habba anna dhalika kana famal maslahatu min musahabati ismika litilkal isya'ah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai namamu itu senantiasa dilafatkan dalam setiap majelis. Katanya si fulan demikian, di majelis yang lain kata si fulan demikian, di majelis yang lain kata si fulan demikian. Namamu jangan sampai disebutkan di majelis-majelis itu, bersama dengan digandengkan dengan isya'ah tadi, dengan isu yang menyebar tadi itu. Jangan sampai ya. Thumma hab anna dzalika kana. Kemudian jangan sampai engkau itu diberikan hal itu sebagaimana keadaannya itu, karena tidak ada kemaslahatan. Fama maslahatu min musahabati ismika litilkal isya'ah. Apa maslahatnya? Ada apa? Ada maslahat apa? Namamu itu disertakan bersama dengan berita yang menyebar itu, sehingga jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kita. Wal adha min dzalika an takuna al isya'ah zuran wa buhtanan. Faqul li bi rabbika kaifa takunu nadhrata awamin nas laka fadlan an talabatil ilmi. Fala takun hammalan likulli khubrin musya'an bihi fi kulli majlisin fi kulli khabarin ya. Fala takun hammalan likulli khabarin masya'an bihi fi kulli majlisin. وتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dan yang lebih mengherankan daripada hal itu, ya, bahwasanya isu yang menyebar itu ternyata itu adalah isu dusta, berita dusta dan juga tuduhan-tuduhan. Maka katakan kepadaku dengan Rabbmu, kaifa takunu nadhrata awamin nas laka fadlan an talabil ilmi. Bagaimana pandangan orang awam dari kalangan manusia tentang engkau, terlebih lagi bagaimana pandangan para penuntut ilmu. Fala takun hammalan likulli khabarin. Maka janganlah kamu menjadi orang yang suka membawa khabar masya'an bi fi kulli majlis, orang yang suka menyebarkan berita-berita yang belum jelas tersebut dalam setiap majelis. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in, kalau orang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, bagaimana sikap kita? Terima atau tolak? Jawabannya adalah fatabayyinu, bertabayyun, cari kejelasan. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kalian menimpakan kebodohan, menimpakan sikap kepada suatu kaum dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian pun akan menyesal terhadap apa yang telah kalian lakukan. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Selanjutnya, fakam qad asabat al-isya'ah bari'an bituhamatin walawathat sum'atuhu waja'alat sariyatuhu madghata ala alsinatin kathirin minan nas wa huwa minha bara. Maka betapa banyak isya'ah itu telah menimpa manusia dengan tuduhan-tuduhan dan telah menodai kehormatan manusia dan telah menjadikan rahasianya itu menjadi tersebar di kalangan manusia, lisan-lisan kebanyakan manusia, padahal dia sendiri itu berlepas diri dari berita-berita itu. Wa tadzakkar aidha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Wa qala Iyas ibn Muawiyah yusi Sufyan ibn Hasan ihfad ma aqulu laka iyyaka wasyana'ah fil hadith fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dhullun fi nafsihi wa kadhibun fi hadithin.
Berkata Iyas ibn Muawiyah ketika memberikan wasiat kepada Sufyan ibn Hasan, ihfad ma aqulu laka. Hafal, jaga apa yang aku katakan kepadamu. Iyyaka wasyana'ah fil hadis. Hati-hati kamu dari asyana'ah fil hadis. Dari cerita-cerita yang keji, berita-berita yang keji. Fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dhullun fi nafsihi wa kadhibun fi hadithin. Karena sangat jarang ketika ada orang yang membawa tentang cerita-cerita keji, berita-berita yang keji, yang dusta tadi yang belum jelas kebenarannya, kecuali berita itu hanya akan merendahkan pada dirinya dan juga akan menjadikan sebab seseorang itu berdusta dalam ucapannya dalam hadis. Ya, dalam hadisnya. Wa syahidu fi hadzal babi katsira, dan syawahid ataukah bukti-bukti penguat dalam pembahasan ini sangat banyak. Wal maksud, dan yang kita maksudkan di sini adalah anna talibal ilmi yanbaghi ay yakuna miftahan lil khair. Yani hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjadi kunci pembuka kebaikan-kebaikan. Mughlaqan lisyarr, menjadi penutup kejelekan-kejelekan. Mastata'a ila dzalika sabilan, sesuai dengan kemampuan untuk bisa mendapatkan jalan menuju hal itu. Akhraja Ibnu Majah bi isnadin hasan. Al-Imam Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri wa inna minan nasi mafatihun lisyarri maghaliqun lil khairi fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihal syarri ala yadayhi. Sahihul Jami'. Rasul bersabda dalam hadis tersebut, ya, riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, sesungguhnya di antara manusia itu ada sekelompok manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Dan sesungguhnya di antara manusia bahkan ada yang sebaliknya, menjadi kunci-kunci kejelekan dan penutup-penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya, yang memegang kunci-kunci kebaikan di tangannya. Dan sebaliknya celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci kejelekan ada di tangannya. Ini hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami'. Fa'alihi ayatadzakkara wa yudzakkira naqil al-isya'ah. Oleh karena itu adalah seorang mengingat dan mengingatkan orang yang menukilkan al-isya'ah, menukilkan berita-berita yang belum jelas, isu-isu desas-desus yang belum jelas. Yang pertama diingatkan supaya bitaqwallahi ta'ala wa muraqabatihi fi kulli ma yaqulu aw yaf'alu. Diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasinya terhadap apa yang dia ucapkan maupun apa yang dia lakukan. Ini diingatkan yang pertama, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yudzakkirahu aidha bi annahu muhasibun an kulli kalimatin yaquluha. Diingatkan pula, ya, kalau dia itu akan dihisab dari setiap ucapan yang dia katakan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan sungguhnya atas kalian itu ada para malaikat penjaga, ya, para malaikat yang mulia, lagi mereka itu menulis semua ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingatkan mereka itu dengan wa ayyaj'ala qasdahu saliman la lautha fih. Ini betul, ya, binaqli tilkal isya'ah, dan hendaklah dia menjadikan maksud tujuannya itu tujuan yang selamat, tidak ada noda-noda padanya. Ketika dia diuji untuk menukilkan suatu isu, berita-berita yang belum jelas, luruskan niat dulu. Untuk apa? Tujuannya apa? Wa yuhadzira min su'il qasdi, dan diperingatkan dari jeleknya maksud. Kayashtaghila tarwijil isya'ah bidafi'i syakhsin. Ya. Bidafi'i syakhsin. Naam. Min nafsihi biqasdi tashwihi sum'atal manquli anhu wa intiqasuhu. Nah, dan adalah diperingatkan dari jeleknya maksud, jeleknya tujuan. Semisal contoh, kayyashtaghila tarwijil isya'ah. Sebagai contoh, hanya untuk menyibukkan diri untuk melariskan isya'ah, ya, mengeksploitasi isya'ah saja.
bidafi'i syakhsi min nafsihi, dengan cara menolak orang tertentu dari dirinya dengan tujuan untuk menodai sum'ahnya, kehormatan orang yang dinukilkan darinya berita itu, dan juga untuk menghinakan, merendahkan, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, jangan sampai hal itu terjadi ketika dia menyebarkan suatu berita. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka berhati-hatilah kalian dari maksud yang tersembunyi dalam hati. Ya'lamu khaniyatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui, yakni Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah tahu maksud tujuan seorang itu, Allah tahu. Wa alaihi ayyusiya naqil al-isya'ah bitarawi wat tathabbuti fi kulli ma yaqul. Oleh karena itu hendaklah diwasiatkan kepada orang yang menukilkan isya'ah untuk membawakan riwayat, ya, at-tarwi, membawakan riwayatnya dari siapa, ya, supaya nanti diketahui, oh si fulan ada yang tidak jujur, ya. Sehingga kalau orang mau menukilkan suatu berita itu, datangkan riwayatnya bitarawi, datangkan riwayatnya wa tathabbut, mencari kejelasan fi kulli ma yaqul, dalam setiap apa yang dia ucapkan. Wa yuhdhirahu min at-tazyidi fil kalam, dan diperingatkan supaya jangan sampai supaya berhati-hati, jangan sampai dia itu menambah-nambahkan dalam ucapannya itu. Wa alla yanqula illa ma kana mutaakkidan min sima'ihi aw ru'yatihi hatta tabra'a dhimmatahu, dan hendaklah dia itu jangan menukilkan kecuali apa yang dia yakini, dia kuatkan dari pendengarannya dengan penglihatannya, agar supaya dia itu terbebas dari tanggungan. Wa ayyakuna maqsuduhu min naqlil isya'ah at-ta'akkud min sihhatiha in kana fi dzalika maslahah, dan maksud dari dia menukilkan isya'ah itu, berita tadi itu, desas-desus itu tadi, isu tadi itu, memang dia kuatkan, dia memang kuatkan ini berita itu benar. Kalau dia sudah tabayun ini benar berita, maka maksudnya itu, ya, berita itu benar, ya, memang di situ ada kemaslahatan, ya, dengan menyampaikan berita itu ada kemaslahatan. Kemudian juga wa amrun akharu aidha, dan perkara yang lainnya juga yang perlu diingatkan kepada orang yang suka menyebarkan isya'ah tadi, berita-berita, isu-isu yang belum jelas tadi itu, wa huwa ayu farriqa bainal majalis allati yartaduha awil jalis alladhi yujalisuhu fala yatahaddath aw yufatihu bil isya'ati kulli ahadin duna taqyimin lil jalisi awil majlis. Dan perkara yang juga perlu diingatkan, yakni hendaklah seseorang itu membedakan majelis yang dia datangi, majelis itu ataukah teman duduk yang dia duduk dengannya, dibedakan. Sehingga jangan kamu menceritakan ataukah membuka isya'ah pada semua orang, ya, tapi lihat siapa saja yang perlu kita sampaikan berita itu, dengan tanpa meluruskan teman duduknya ataukah ketika dia bermajelis. Hati-hati jangan sampai seperti itu, ya. Ya, terkadang memang boleh menyampaikan suatu berita meskipun belum jelas dengan tujuan untuk apa? Klarifikasi. Tapi jangan di semua orang disampaikan berita itu. Lihat majelis yang bagaimana, teman duduk yang bagaimana, dilihat tentunya. Faminal julasa wal majalis ma yakunu sababan fi tarwijil isya'ah ala wujuhin mukhtalifah. Bal qad yata'ammadu ba'duhum idfa'a naw'an min uslubil itharati fi sardil isya'ah wa huna yattasi'ul khiraq 'ala ar-raqi' wa hadha daidanul majalis allati yahduruha ghawgha'un nas. Nah, maka termasuk di antara teman duduk dan majelis-majelis yang menjadi sebab tersebarnya isya'ah, tersebarnya isu-isu yang belum jelas tadi, dengan sisi yang berbeda-beda. Terkadang di sana ada, ya. Bahkan terkadang ada sebagian orang itu yang sengaja untuk idfa'a naw'an minal usubil itharah fi sardil isya'ah. Di sana ada sebagian orang itu yang bahkan berusaha untuk melegalkan,
membolehkan semua jenis metode-metode untuk melakukan provokasi. Dengan menceritakan Isya'ah itu tujuannya memang untuk memprovokasi. Karena di sini kemudian semakin meluas pelanggarannya terhadap pemilik berita itu atau orang yang sedang menceritakan itu. Maka ini merupakan kerendahan majelis yang mana dihadiri, ataukah ini merupakan majelis yang hina, rendah, yang dihadiri oleh keumuman manusia, massa manusia secara umum. Nah, wala talibil ilmi ayusiya sahib al-isya'ati bistisharati ahli al-ilmi fi tarwiji tilka al-isya'ah fayara musyawaratahum fi dhalik fala'allahum wa huwa al-ghalib yunabbihuna ila umurin ghafala anha aw yaraha rajihah ghafala anha aw yaraha rajihah fatakunu marjuhatan ba'da dhalika awil aksi. Maka bagi seorang penuntut ilmu, ya, hendaklah mewasiatkan kepada orang yang memiliki berita-berita yang belum jelas tadi itu, orang yang menyebarkan isya'ah tadi itu, untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan para ulama dalam tersebarnya isya'ah itu, tersebarnya isu-isu tadi itu. Dan dia pun menganggap musyawarah dengan mereka itu dalam hal itu, maka mudah-mudahan mereka itu dan ini yang dominannya seperti itu ya. Para ulama itu akan memperingatkan kepada perkara-perkara yang manusia itu lalai darinya. Ataukah dia akan memberikan pandangan-pandangan ini perkaranya kuat, ataukah ini perkaranya tidak kuat setelah hal itu, ataukah sebaliknya. Terkadang hal itu akan diingatkan oleh para ulama. Wa amrun akhar wa akhir, dan perkara yang lain dan perkara yang terakhir di sini yang kita ingatkan, in kanatil isya'atu haula syakhsin mausumin bil khairi was salah fayanbaghi an tuhmala 'ala al muhammalil hasan wal timasil ma'adhir lahu huwa al asal in kana lil 'udhri masughun syar'i. Perkara lain dan perkara yang terakhir di sini perlu kita ingatkan, kalau berita yang tersebar itu ini seputar seseorang yang disifatkan dengan sifat kebaikan, dia itu punya sifat kebaikan, dia punya kesalehan, maka seyogianya untuk dibawa berita itu kepada pembawaan yang baik dan carikan uzur bagi dia. Dan ini asalnya harus seperti itu. Kalau memang itu orang yang dikenal dengan kebaikannya, kalau ada berita miring tentang orang tersebut, isu tentang orang tersebut, adalah kita bawa kepada yang baik, ya, mencari uzur. Dan ini hukum asalnya seperti itu memang ya, carikan uzur untuk saudaramu. Kalau memang dia memiliki uzur, ya barangkali memang dia punya uzur yang memang dibolehkan secara syariat, ya, sehingga harus berbaik sangka dengan orang-orang yang baik, ya. Memang asalnya kalau orang itu baik, maka kita berbaik sangka dengan dia. Orang itu soleh, kita pun bersoleh sangka, berbaik sangka dengan dia ya. Carikan uzur. Fa illam yakun fi dzalika ma yazughul mawqif fa alihi ayyusiya naqil al-isya'ah bimunasahati aw mukatabatil musya'i anhu hatta yastaqima 'iwajuhu wa khalaluhu. Kalau hal itu belum memungkinkan untuk dibolehkan dalam bersikap, maka hendaklah diberikan wasiat kepada orang yang menukilkan berita-berita isya'ah tadi, isu-isu yang belum jelas tadi, desas-desus tadi, dengan cara memberikan nasihat, ataukah mungkin menulis surat kepada orang yang menyebarkan berita-berita dusta tadi itu, supaya lurus dia dari kebengkoan dan dari kerusakan yang ada, dinasihati, diluruskan. Ketika ada orang yang suka menyebarkan berita-berita yang belum jelas, maka kita ingatkan hal itu. Ini kewajiban seorang penuntut ilmu. Ini selesai alhamdulillah pembahasan tentang thalabul ilmi wal isya'ah. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya tentang apa ini? Thalabul ilmi wa qiyamul lail, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.